Menetapkan 6 tersangka, polisi terus mengembangkan penyelidikan terkait aksi anarkistis pengemudi angkutan dalam unjuk rasa Selasa lalu. Ya, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Reporter Anggi Yuniarti melaporkan kondisi terkini dari Polda Metro Jaya. Silakan Anggi. Ya, Niko dan Sheila, betul sekali. Kenapa jumlah tersangka masih berpotensi bertambah terkait dengan aksi unjuk rasa Selasa lalu? Karena polisi melihat ada sejumlah kasus atau modus-modus serupa yang diperkirakan akan memunculkan tersangka baru dan ini masih terus didalami sampai sekarang. Di Reskrimum maupun di Reskrimsus terkait dengan penanganan atau tindakan dari kepolisian pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh dan anarkis pada Selasa lalu. Hari ini kami pantau di Reskrimum Polda Metro Jaya ada sejumlah pengemudi ojek online yang datang untuk melapor karena kalau kita flashback pada hari Selasa lalu ada 83 pengemudi ojek online yang sempat diamankan oleh polisi untuk mengantisipasi agar tidak ricuh begitu, agar tidak ada perlawanan antara taksi konvensional dengan ojek online. Dan 83 orang ini setelah diamankan diperbolehkan pulang dengan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan melanggar peraturan pemerintah lagi atau tidak akan mengganggu keamanan lagi. Tapi meskipun sudah diperbolehkan pulang, ke 83 pengemudi ojek online ini sampai sekarang masih harus melapor dan tadi saya melihat memang ada yang melapor. Sementara dari sisi keamanan khususnya untuk masalah hukum ada 6 tersangka memang yang sampai saat ini sudah ditetapkan oleh kepolisian. Saya coba review di Reskrimum Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 tersangka terkait aksi unjuk rasa kemarin, 3 pengemudi bajai dan 1 pengemudi ojek online. Sementara Polsek Tanah Abang dari Jakarta Pusat ini juga sudah menetapkan 1 tersangka pasca aksi unjuk rasa kemarin, ini juga dari pengemudi ojek online. Sementara 1 tersangka lagi yang ke-6 ini adalah tersangka yang ditetapkan oleh di Reskrimsus Polda Metro Jaya sebagai provokator di media sosial karena ia dalam Facebooknya menyulut emosi para rekan-rekan supir taksi agar berdemo dengan membawa sejumlah alat yang diprediksi bisa merusak begitu, sehingga inilah yang ditelusuri. Ada patroli cybercrime namanya sampai akhirnya memunculkan atau mendapatkan tersangka FY berusia 31 tahun, seorang sopir taksi. Jadi kalau dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya terkait aksi unjuk rasa kemarin, diantaranya 3 adalah pengemudi bajai, 2 pengemudi ojek online dan 1 adalah pengemudi taksi atau supir taksi konvensional. 10.000 pengemudi dari angkutan darat ya pada Selasa lalu memang melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik terutama Semanggi, Senayan yang kemudian berujung terakhir di Istana. Dan pasca aksi tersebut, Polda terus melakukan pendalaman, pengembangan, terutama untuk masalah hukumnya karena siapapun yang melanggar peraturan, siapapun yang melakukan perusakan ataupun yang membuat adanya orang terluka, ini semuanya bisa dibawa ke ranah hukum. Dan terkait dengan 6 tersangka ini, tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiarto menyampaikan keterangannya perbedaan sanksi di antara 6 tersangka. Berikut pernyataan Kapolda Irjen Pol Mugiarto. Baru 1 tersangka ini 1 tersangka yang boleh kata provokator, ya. Jadi yang menggunakan IT provokator inilah yang sedang kita sidik, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi 5, jadi jumlahnya 6. Paham? Yang 5 ini sudah kita tetapkan juga dia sebagai tersangka, tapi mungkin tindakannya ada tindak pidana ringan. Iya, dari 6 tersangka ini 1 diantaranya adalah sopir taksi tersangka dengan tindak pidana berat untuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Kami sempat mengkonfirmasi juga tim liputan dan berikut adalah pernyataan dari manajemen Bluebird terkait 1 sopir taksi yang menjadi tersangka melalui Reskrimsus Polda Metro Jaya. Itu langsung kita tindak lanjuti. Jadi pada saat itu kita secara aktif dan proaktif bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menemukan keberadaan yang bersangkutan. Jadi pada saat itu karena kita terlacak dengan GPS system, kita lacak dan kita bekerja sama dengan kepolisian untuk investigasi lebih lanjut.
Dan hari ini informasi yang terakhir kami dapatkan di Reskrim Polda Metro Jaya juga akan melakukan sidak ke beberapa pul taksi untuk mencari para pelaku pengerusakan yang memecahkan kaca sejumlah mobil taksi. Total ada 17 kendaraan yang rusak selama aksi unjuk rasa kemarin. Dan selain itu kami juga mendapatkan keterangan kembali dari Mapolda Metro Jaya khususnya dari Kapolda bahwa tidak ada penembakan. Kami tadi tanyakan kembali tentang laporan penembakan, laporan terkait dengan adanya supir taksi yang terkena tembak di Sampurna Strategik. Tadi Kapolda kembali menegaskan bahwa tidak ada laporan tersebut. Sementara demikian, Niko dan Sheila. Baik, Anggi Yuniarti melaporkan dari Polda Metro Jaya. Ya.